Ya, halo pemirsa, Anda kembali bersama kami di Galeri Publik. Kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Prof, ini kalau tadi Pak Parman bilang pertumbuhan guru honorer baru mungkin tidak seimbang gitu ya dengan pengangkatan gitu. Untuk meminimalisir atau menghapuskan mungkin guru honorer yang masih berniat untuk mendaftar sebagai guru honorer, jadi pemerintah pusat melakukan seperti apa? Tahun 2011 sudah dikeluarkan keputusan bersama, peraturan bersama 5 menteri, Kemdikbud, Menpan-RB, Kemdagri, Kemenag ya, di situ Kemkyu kalau tidak salah, itu menetapkan menata ulang distribusi dan pemerataan guru-guru PNS gitu. Harapannya agar tidak ada lagi pengangkatan guru-guru honorer di sekolah-sekolah, karena guru ini secara jumlah kuantitatif itu sudah cukup di Indonesia itu. Yang sudah memiliki NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan itu sudah 3 juta ke atas di Indonesia ini. Hanya distribusinya yang tidak merata. Nah, peraturan bersama 5 menteri ini tujuannya untuk menghentikan itu ya, mencegah adanya guru-guru honorer lagi. Tapi Mas Irsal, Pak Parman juga mengakui barangkali guru honorer juga berteriak bahwa keputusan ini diskriminatif, ingin mematikan karir teman-teman kita yang jadi guru melalui jalur guru honorer. Nah, gitu. Itu tidak berjalan secara efektif dari 2011, Pak Parman. Nyatanya Pak Parman tadi cerita bahwa walaupun sudah ada K1 selesai, K2 sedang diselesaikan, belum selesai semua, sudah mulai ada non K2 kan begitu. Artinya keputusan 5 menteri ini tidak begitu efektif, tidak diamalkan di lapangan. Baik, Prof. Nah, begitu. Ya, Pak Parman, mungkin ada solusi lain. Menanggapi tadi 2011 sudah ada SKB gitu terkait semacam moratorium gitu ya, Pak Prof ya. Moratorium guru honorer. Ya. Sebenarnya solusi lain seperti apa, Pak Parman? Kayak yang 5 menteri itu kan lebih kepada pengaturan guru-guru yang PNS. Selama ini kan ada di satu daerah penuh, lebih satu daerah lain kosong, lalu didistribusi melalui peraturan 5 menteri itu. Tapi dampaknya kan kepada guru honorer juga. Nah, saya pikir begini, dengan masih banyaknya guru honorer di sini, memang benar, saya pikir tidak ada moratorium untuk menolak adanya guru honorer, karena memang di lapangan itu memang benar-benar sekolah itu membutuhkan beberapa mata pelajaran. Nah, perlu ada skenario yang benar-benar tepat dari pemerintah sekarang ini, itu melalui pendekatan dua ya, pendekatan pertama pendekatan status tetap berjalan, men-CPNS-kan guru-guru honorer ini, ya tentunya dengan kuota ini masih tentu masih ada yang honorer. Yang kedua pendekatan kesejahteraan. Itu penting. Oh penting sekali, karena persoalan soal kesejahteraan itu Pak Parman, saya dengar langsung dari Mas Menteri Pak Anies Baswedan, itu baru saja pernah bertemu dengan Menpan-RB Pak Yudi Krisnandi untuk menetapkan nanti kira-kira berapa besaran untuk guru honorer gitu ya. Masih dalam perbincangan, diapresiasi ya. Memang belum ditetapkan karena kan harus dihitung kan dari mana tapi paling tidak kan sudah ada pembicaraan. Saat ini ada ukuran UMR pekerja atau PNS gitu ya, gaji pokok PNS. Nah, dengan demikian intervensi negara itu menjadi keharusan nanti kalau sudah ditetapkan mudah-mudahan lah ya. Upah minimum guru itu. Oke, baik Pak Parman, kita tahan dulu, ada pemirsa telepon yang ingin bergabung. Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Ya, dengan Imbas Sain Pak dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, silakan Pak. Ya, saya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan Pak. Ya. Ya, saya ini guru honorer Pak yang sudah mengabdi sudah 13 tahun Pak. Oh, banyak juga. Di sekolah mana? Ya, mohon saya pada Bapak Profesor ini Pak Ibnu, supaya ada perhatiannya kepada guru honorer untuk diangkat langsung Pak. Baik Pak Imbas, boleh saya tahu di Sulawesi Selatan mengajar di SMP atau SMA mana? Ya, saya sudah termasuk juga K2 yang sudah sertifikasi Pak. Sudah sertifikasi. Sudah sertifikasi. Baik, itu saja Pak Imbas. Iya Pak, saya mohon ya bagaimana caranya supaya sudah dapat tunjangan profesi belum? Tunjangan profesi. Sudah sertifikasi Pak. Sudah sertifikasi. Pak Imbas nih, Pak Parman mau ada yang ditanyakan terkait sertifikasi mungkin Pak Imbas kan sudah ikut sertifikasi. Apakah sudah dapat apakah sudah dapat tunjangan profesinya, Pak?
Iya, sudah dapat tunjangan sejak tahun 2008, Pak. Cuma baik. ini sertifikasi honor lagi, Pak, tersendat-sendat ini. Oke. Tunjangan profesinya masih berjalan sampai sekarang atau dihentikan? Iya, masih berjalan sampai sekarang, cuma tersendat-sendat, Pak. Oh ya. Pembayarannya tersendat-sendat. Oh ya, itu PNS juga begitu, Pak. Ya, Baik, ya. Pak Imbas, terima kasih atas partisipasinya. Kita langsung betul. dikomentari, Prof, sebelum ke Pak Parman. Jadi Pak Imbas sudah satu kemajuan tersendiri karena sudah dapat ikut sertifikasi, sudah ikut in-passing, tinggal proses Pengangkatan. Menerimanya secara reguler kan. Oke. Soal pengangkatan tetap berlaku, ada ketentuan dan syaratnya, jadi harus CPNS harus tes, harus lulus kualifikasi dan seterusnya. Tapi saya kira yang seperti Pak Imbas ini banyak, jadi sudah guru tidak tetap, tapi sudah ikut lulus sertifikasi, sudah ikut in-passing, dan sudah dapat TPP. Nah, persoalan lancar tidak lancarnya begini, bagi yang TPP yang PNS itu PNSD maksud kami, guru sebagai PNSD itu dananya itu sebetulnya sudah disalurkan ke daerah, Mas Irsal. Tinggal daerah yang menyalurkannya ke guru-guru begitu. Nah, kalau yang guru tidak tetap, yang swasta maksud kami, itu kalau udah lulus in-passing, itu memang dari kementerian yang mengirim. Jadi nanti Pak Imbas bisa SMS juga ke kami lebih rinci lagi. Baik. Di mana ngajarnya ke email Silakan, tadi Pak. pengaduan@kemdikbud.go.id atau SMS ke 0811 976 929. Diceritakan Pak Imbas ini tidak lancarnya di sekolah mana, ngajar kelas berapa, nama lengkap, nomor NUPTK dan sebagainya. Nanti kita akan laporkan ke unit di Kemdikbud yang ngelola guru. Kalau dia SD atau SMP ke direktur di Dikdas, kalau sekolahnya SMA SMK ke direktur di SMA, kami akan bantu nanti. Oke, sebelum ke Pak Parman, saya mau ke Pak An dulu. Pak An, statusnya sama dengan Pak Imbas penelpon tadi? Sudah sertifikasi dan segala macam? Saya belum. Oh, oke. 21 tahun juga belum gitu. Nanti mungkin dapat arahan dari Pak Parman, tapi Pak Parman komentar Pak Imbas, kita harus sejenak dulu. Kita harus break sejenak, pemirsa Galeri Publik akan kembali usai jeda pariwara. Anda kembali bersama kami di Galeri Publik. Pak Parman, tadi saya mau nanggapi dulu Pak Imbas sebelum nanti kita compare dengan Pak Aan yang tadi pernyataan bahwa belum mendapat sertifikasi. Silakan Pak Parman. Ya, saya kira memang perlu didalami lagi Pak Imbas yang di Bulukumba. Tadi Bapak ini dapat sertifikasi dan tunjangan profesinya ya. Itu apakah dia sebagai guru honorer di sekolah negeri atau Bapak ini juga bertugas di sekolah swasta sehingga dia memperoleh status sebagai guru tetap yayasan yang memang berhak untuk sertifikasi. Nah, sementara peraturan yang ada itu tidak membenarkan guru-guru honorer gitu ya untuk mengikuti sertifikasi. Karena dianggap sebagai guru tidak tetap, apalagi mendapatkan tunjangan profesi. Inilah nanti yang kita dorong, kita usulkan sudah lama, supaya pemerintah membuat satu regulasi. Karena di undang-undang gurunya tidak ada pembedaan itu ya. Semua guru harus dapat sertifikasi dan tunjangan profesi. Entah bagaimana tiba-tiba peraturan itu membatasi itu. Nah, kita dorong supaya dalam pemerintahan yang baru ini, yang anti diskriminasi, ini tidak ada lagi diskriminasi semacam itu. Guru-guru honorer negeri itu punya hak juga untuk mengikuti sertifikasi. Ya, dan aturan untuk menghentikan sertifikasi pada tahun 2015 nanti, saya pikir harus dikecualikan pada guru-guru honorer di sekolah negeri ini. Jadi mereka punya hak semestinya. Dan saya kira ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk melakukan pendekatan kesejahteraan. Sebab dengan sertifikasi itu kan mereka akan mendapatkan tunjangan profesi, tentunya dengan persyaratan jam mengajar dan sebagainya. Nah, tunjangan profesi ini itu setara 1 kali gaji pokok pegawai negeri. Jadi paling tidak membantu dari sisi itu. Di samping nanti ada tambahan-tambahan lain seperti dari BOS, BOSDA, ya, atau tunjangan-tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga dan tunjangan pendidikan dan sebagainya. Ini saya pikir perlu semacam cara-cara baru yang harus dilakukan oleh pemerintah baru saat ini. Baik, Pak Parman, bagaimana dengan Pak Aan? Mungkin ada bimbingan dari asosiasi Anda terkait sertifikasi untuk Pak Aan? Nah, ini yang kita sedang dorong, sebab memang dalam posisi Pak Aan seperti ini, kami sebagai asosiasi tidak berdaya, apalagi anggota kami untuk menuntut sertifikasi. Kenapa? Memang aturannya tidak membolehkan itu. Nah, kita sedang mendorong sekarang pemerintah baru ini
ya hapuskan itu larangan untuk sertifikasi Oke. bagi guru-guru honorer. Nah, ini Pak Baik. Ibnu mungkin bisa menjadi Ya, mungkin Prof bisa sampaikan. penyambung lidah nanti. Saya tidak ahli betul, tapi saya undang Pak Aan kapan saja, kami antar ke lantai 19, ketemu dengan unit layanan di guru-guru Dikdas, Pak. Ada 12 counter yang siap melayani Bapak datang. Nanti kami antar Bapak ke sana, biar Bapak dengar langsung. Sudah 21 tahun kondisinya, bawa semua persyaratan yang bukan persyaratan, dokumen yang Bapak miliki. Nanti kita ketemu, kalau perlu kita langsung dengan direkturnya Pak Pranata. Bapak di SMP kan? SMP. Nah, kita cerita karena itu urusan ini Pak Ibnu, ini kasus Direktorat real ini. PTK Dikdas ini. Guru-guru honorer di Lampung dan di Jawa Barat kemarin itu protes ke Komisi 10 menyampaikan aspirasi karena sejak tahun 2009 sampai 2012 mereka menerima sertifikasi sebagai guru honorer bersertifikat sertifikasi. Tapi ternyata kemudian dihentikan oleh pemerintah karena dianggap tidak menyalahi administrasi. Hal-hal seperti itu kalau ingin konfirmasi secara tatap muka juga bisa datang. Kalau guru-guru Dikdas, SD, SMP gitu maksudnya, Pak Suparman, bisa kami antar ke lantai 19 di gedung Prof, C. penjelasannya mungkin tidak hanya ke Pak Aan, mungkin dengan guru-guru lain betul, yang silakan, berstatus sama dengan Pak Aan. Iya, kalau silakan. kawasan di Jabodetabek kan bisa datang langsung ke Kemdikbud, ya kan. Tapi kalau yang jauh dari Jakarta kan tadi kami udah serahkan, udah sebut nomor handphone, nomor SMS, email. Tapi bagi yang seperti Pak Aan ini dekat dari Bekasi, kalau mau datang, kami boleh akan saya antar. sarankan, Prof Hamid, Ibnu, tidak hanya individu-individu. Saya pikir dengan kasus-kasus yang saya sampaikan dari Lampung dan dari Jawa Barat dan kasus Pak Aan dan banyak guru honorer itu, pemerintah sudah mulai harus mengolah. Pengennya ada regulasi betul, tetap, ada gitu ya, kejelasan. tidak hanya perorangan. Sebenarnya gitu ya. boleh tidak? Ini. Sebab kasus yang terjadi kan di Lampung dan di Jawa Barat bahkan harus dikembalikan waktu itu. Informasinya mereka harus mengembalikan uang sertifikasi. Mungkin setelah ini diterima. Prof menyampaikan kepada Menteri gitu terkait keinginannya Pak Parman mewakili juga dengan guru boleh yang lain mungkin gitu. Kalau perlu Pak Parman pun saya akan ajak saja ke Direktur PTK Dikdas maupun Direktur PTK Dikmen. Kalaupun ada pendengar atau pemirsa yang tidak mengajar di sekolah formal, mungkin di PAUD, di PKBM, memiliki urusan yang seperti ini, kami juga bisa pertemukan dengan direktur yang mengurusi tenaga pendidik di PAUD dan formal non formal tadi. Baik Prof, terima kasih. Pak Suparman, terima kasih. Saya mau dengar satu kata terakhir, mungkin kesimpulan dari Pak Aan. Harapan Anda ke depannya 21 tahun tidak sebentar gitu Anda sebagai guru honorer. Silakan Pak Aan. Ya, kalau harapan kami sih sebagai guru honorer, guru sukan yang sudah mengabdi lama kepada masyarakat, ya khususnya mencerdaskan bangsa. Pengennya kalau memang bisa pemerintah untuk mengangkat ke sana, ya kami juga pengen seperti teman-teman yang lain menjadi, ya kami kalaupun tidak terangkat menjadi PNS, status kami apa dan kami pun pengen mempunyai kesejahteraan yang layak. Baik, karena kurang tidak berfokus ke pekerjaan lain, mungkin Pak Aan akan tetap menjadi guru untuk mencerdaskan bangsa, Pak Aan. Ya, karena mungkin sudah mempunyai cita-cita dari Jiwanya, awal sebagai guru pendidik guru pendidik. Baik. Nah, jadi tetap di situ. Harapannya mungkin honorer bergaji kecil mungkin juga tidak secara maksimal memberikan pelajaran kepada siswa gitu Pak Aan, ya harus tetap maksimal Pak Aan ya, semangat. Dan Profesor Ibnu juga Pak Suparman akan mendampingi Anda untuk memperoleh hak-hak yang layak gitu Pak. Terima kasih atas kedatangannya Pak Aan, Prof dan Pak Suparman. Dan pemirsa, ada galeri publik harus saya hentikan. Saya Muhammad Irsal, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.